secara kesehatan untuk kondisi kandangnya sendiri sehat, tapi memang beberapa bulan yang lalu itu memang ada sedikit kendala ya, terkait pada cempe-cempe kita. Cempenya gimana cempenya, Mas? Cempenya kita beberapa ekor mati, Mas. Betul sekali, itu yang kelahiran di bulan Februari. Nah, ini yang kandang kemarin, Mas. Iya betul, ini kalau teman-teman lihat rumputnya sini udah kita basmi. Udah nggak hijau keren nih, Mas. Udah nggak hijau karena memang kita tanya-tanya ahli, ternyata ini memang sumber masalahnya di situ. Nah, teman-teman, kita udah sampai kandangnya. Yang ini kandang semi umbaran. Kita akan langsung tanya-tanya dan kita akan kupas kandang ini ya, teman-teman. Nuwun, assalamualaikum Mas Aidun. Waalaikumsalam Mas Kris. Gimana kabarnya jenengan, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini kan kandang ini nggak jauh dari Gunung Merapi ya, Mas? Betul. Udaranya panas ini, Mas. Efek Gunung Merapi kemarin, Mas. Tapi nggak sampai kan berdampak di sini toh, Mas? Oh, enggak, sama sekali tidak. Cuma dari udaranya ya, Mas? Udaranya beberapa hari ini panas dan mungkin baru kemarin kayak hujan, Mas. Mungkin udah punya simulasi kalau ada apa-apa. Nggak minta ya? Sementara ini kita belum ada kepikiran untuk kejadian kayak gitu, Mas. Baik-baik aja. Betul. Oke, ini Cak Farming mohon izin ya, Mas. Monggo, Mas. Sekali lagi dolan tempat jenengan sekaligus mau belajar, Mas. Boleh. Ya. Yang ini kandang opo, Mas? Kayaknya nambah lagi nih, Mas. Oh, ini kita pakai untuk kandang flashing, Mas. Jadi kalau jadi domba-domba yang baru datang, yang memang untuk nanti kita mau kawinkan dengan pejantannya, kita taruh sini dulu biar BB-nya lebih maksimal gitu, Mas. Mas Ainun, berarti ini kandang baru ya, Mas? Betul, kandang baru, Mas. Ini boleh baru. Masuk ini, Mas? Boleh, monggo silakan, Mas. Wes ngerasa kandang anyar ya, Mas. Tapi konsepnya hampir sama dengan yang di bawah ya, Mas? Oh, sama ini konsepnya, cuman kita ganti tempat pakannya, kita pakai apa ini, Mas? Pakai stainless kita sekarang. Stainless toh. Wes, suatu maju keren ini. Lebih awet, Mas. Tapi alasnya ini? Kalau alas kita tetap masih pakai sekam. Sekam, betul. Tanah dan langsung sekam. Berarti tetap sama yang kemarin ya, Mas? Tetap. Kalau konsep kita untuk alasnya kita pakai sekam aja, Mas. Ini keunggulannya apa, Mas? Monggo ceritakan, Mas. Kalau untuk kenapa kita menggunakan sekam padi dibanding juga mungkin beberapa peternakan pakai alas gergaji ya? Iya. Serba gergaji. Kita pakai alas padi karena yang pertama lebih mudah didapatnya di wilayah sekitar sini, dan yang kedua daya serapnya lebih tinggi dibandingkan, menurut kita lebih tinggi dibandingkan yang pakai gergaji. Iya. Karena memang karena dari teksturnya juga dia juga lebih mudah hancur ketika udah bersentuhan dengan tanah. Berbeda mungkin dengan gergaji yang pernah kita coba di awal-awal ya. Ternyata memang secara tekstur lebih bagus pakai sekam. Oh iya. Ini bisa kapasitas populasi berapa, Mas? Kalau untuk kandang ini sekitar 100 ekor lebih, Mas. Wah. Jadi ini untuk tempat pakan. Nah, minumnya di mana, Mas? Oh, untuk minumnya kita sekarang pakai nipel, Mas. Nipel? Iya. Nipel ini kita ganti apa, ini, Mas. Untuk sekarang kita pakai ini, Mas. Oh, pakai ini. Nanti dombanya gimana itu? Dombanya nanti otomatis langsung bisa minum di sini. Untuk awal-awal memang paling kita ngajarinnya kita kasih tetes molasses di nipelnya ini. Jadi nanti mendekati ini dombanya. Langsung. Iya, betul. Oh, gitu. Kalau untuk pagarnya ini pakai besi ini besi untuk biasa buat ini ya, Mas. Apa namanya? Buat cor-coran. Cor-coran ya, Mas. Pakai buat cor-coran. Kembali ke sekam padi ini, Mas. Iya. Kalau untuk efek kesehatannya bagaimana, Mas? Kalau secara efek kesehatan, yang pertama kita nggak mencium bau amoniak ya. Kalau dari sekam padi ini dia langsung otomatis air itu mudah meresap, bukan ke sekamnya saja tapi langsung masuk ke tanah. Ke tanah ya, Mas? Langsung ke tanah. Berarti ini nggak diplester ya, Mas? Nggak diplester, ini langsung tanah, Mas. Ya, Mas? Jadi kalau kita bisa lihat, walaupun kemarin hujan deras ya, kalau teman-teman bisa lihat di sekitar selokannya situ masih basah, tapi posisi kandang ini tetap kering. Tetap kering ya, Mas? Betul sekali. Tapi rawan terkena penyakit nggak, Mas? Boleh cerita, Mas? Kalau di sini sementara untuk konsep kandang ini kita rubah
Dulu kita mungkin kalau dulu pernah direview di kandang yang di bawah. Di bawah ini ya, Mas? Itu kan tidak ada pagar tambahan di dalam ya. Iya. Kalau sekarang kita rubah konsepnya menggunakan pagar di dalam. Itu secara kesehatan untuk kondisi kandangnya sendiri sehat, tapi memang beberapa bulan yang lalu itu memang ada sedikit kendala ya, terkait pada cempe-cempe kita. Cempenya gimana cempenya, Mas? Cempenya kita beberapa ekor mati itu yang, Mas. Betul sekali, itu yang kelahiran di bulan Februari. Di bulan November, maaf. Kelahiran di bulan November, berarti usia mungkin kematian mungkin kemarin mulai ada tuh di bulan Januari dan juga Februari kematian. Tapi memang banyak kabar-kabar dari teman-teman juga bulan-bulan tersebut banyak yang cempe-cempe mati, Mas. Iya, kita juga beberapa dapat informasi dari farm-farm tersebut yang terutamanya breeding, memang ada kendala juga. Kabar-kabarnya di bulan Januari dan Februari itu kematiannya udah mulai ada kematian di situ. Nah, solusinya gimana setelah ada kematian itu, Mas? Awalnya kita coba analisis dulu ya, Mas, ya, di awal-awal, karena untuk kelahiran di bulan November ini, bulan November dan Desember, cempe semua masih sehat. Sehat, Mas? Masih sehat, masih biasa, seperti biasa makan di umbaran. Dan mulai mungkin ada penurunan itu, kelihatan udah mulai sakit itu dimulai Januari. Mas? Januari udah mulai, dan akhirnya beberapa berefek ke kematian, beberapa ekor. Terus kita analisis, kita juga nggak sengaja, kita mau iseng-iseng kita bedah bagian dalamnya, kita nekropsi lah. Iya. Kalau mungkin teman-teman yang biasa di ayam tuh melakukan nekropsi, kita coba nekropsi, ternyata kita menemukan masalah nih. Masalahnya itu ternyata ada cacing di bagian abomasum gitu. Akhirnya kita coba konsultasikan ke dokter hewan, ke balai veteriner di daerah sini. Memang itu setelah diketahui nama cacingnya adalah cacing Haemoncoccus. Haemoncoccus itu memang biasanya itu bertempat tinggal di abomasum, Mas, posisinya. Dan dia memang beberapa dokter itu menyarankan itu pasti kematian karena anemia dari cempenya. Karena memang sifatnya dari Haemoncoccus itu adalah penyedot darah gitu loh. Bisa menyedot darah ya? Jadi nutrisi ke cempenya itu nggak sampai ke usus. Jadi setelah dari rumen, ketika di abomasum itu nggak nyampe usus. Jadi memang ketika tak belah itu ususnya malah kosong kelihatannya. Malah kosong, Mas? Kayak cuman air doang isinya. Memang lebih banyak di abomasumnya itu makanan tertahannya di situ. Mungkin kemarin ya disarankan dokter hewan untuk domba-domba yang kemungkinan terjangkit. Yang pertama diobat cacing, diobat cacing. Selanjutnya mungkin untuk yang beberapa cempe yang udah mulai parah bisa dikasihkan itu obat anti anemia, pengurang anemia. Terus kalau untuk perawatannya sendiri yang kita kandang, yang pertama Haemoncoccus itu ternyata hampir 80% itu ada pada rumput yang dimakan oleh ternak kita ternyata. Rumputnya gimana, Mas? Rumputnya itu jadi secara akademis yang kemarin dikasih tahu pakar, memang biasanya cacing itu memang biasanya ada di rumput, terutama di bagian daun itu di bawah jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Itu ngaruh sekali toh, Mas? Ngaruh, Mas. Jadi kalau kita pagi-pagi kesini biasanya kita senang, Mas, ngelihat hewan-hewan kita tuh makan rumput pagi-pagi jam 7, jam 8 itu udah pada makan rumput. Nah, ternyata di situ adalah sumber masalahnya, Mas. Ternyata. Dan itu memang kenapa kejadiannya tinggi itu karena posisinya pas musim hujan. Jadi memang beberapa masalah itu ketika musim hujan itu biasanya kejadian untuk cacing ini meningkat, Mas. Infonya. Jadi menyebabkan banyak kematian di cempe itu ya, Mas? Betul lah. Dan juga setelah saya amati, memang kenapa kematian banyak di bulan Januari Februari, karena memang dimulai di bulan Desember itu cempe-cempe yang makan itu ya, yang udah belajar makan itu malah yang rawan terkena. Cara penanganannya apalagi, Mas? Yang pertama, kalau bisa dilihat di kandang yang bawah nanti itu rumputnya kita matikan semua, Mas. Semua rumputnya kita matikan, kita kosongkan kandang itu kurang lebih sampai 3 minggu. 3 minggu ya, Mas? 3 minggu kita tidak isi sama sekali domba, dan setiap ada rumput yang tumbuh kita matikan lagi, karena memang masalah utamanya ada pada rumput. Karena kemarin memang rumputnya
masih banyak sekali ya Mas. Rumputnya masih banyak dan memang terlihatnya segar hijau-hijau gitu. Dan sekarang dibuat sekat ya Mas. Dibuat sekat ya. Mengantisipasi. Jadi kita untuk mengeluarkan wedus kurang lebih sekitar jam 9 ke atas, nanti kita masukkan sewaktu-waktu mungkin mau jam makan kayak gini. Mungkin bisa lihat yang di kandang yang di bawah Mas. Boleh, monggo, monggo. Ya. Nah ini yang kandang kemarin Mas. Iya betul. Ini kalau teman-teman lihat rumputnya sini udah kita basmi. Udah nggak hijau keren nih Mas. Udah nggak hijau karena memang kita tanya-tanya ahli, ternyata ini memang sumber masalahnya di situ. Ya. Wes luar biasa pejantannya Dorper ya Mas. Betul sekali Mas. Ini juga ini udah nggak ada ini rumput kemarin Mas ini. Udah tidak ada rumput sama sekali. Keren lagi nih. Keselamatan lebih utama Mas. Iya. Oh iya. Berarti kemarin cempe-cempenya juga di sini ya Mas? Iya betul sekali. Untuk sementara kita ungsikan dulu cempe-cempenya, kita taruh di kandang panggung untuk mengurangi siklus. Ya, ini salah satu contohnya. Yang pertama sudah kita matikan dulu rumput-rumput di sekitar kandang. Yang kedua kita desinfeksi untuk kandangnya ini, kita semprot dengan desinfektan dan juga kita taburkan sekam baru. Berarti ini pergantiannya berapa hari sekali Mas atau berapa minggu Mas ini? Ini Mas. Ini kalau boleh saya kabarkan ini pergantian sekamnya baru 2 kali Mas. Dari mulai betul lah. Berapa bulan Mas? Itu 3 bulan Mas. 3 bulanan. Nah Mas Ainun, kalau ada teman-teman yang tertarik ingin menggunakan alas sekam padi ini, mungkin bisa sedikit beri arahan Mas yang baik, misalnya penggantiannya berapa bulan sekali Mas? Kalau untuk sekam, menggunakan sekam itu idealnya pergantiannya 2 bulan sekali ya Mas. 2 bulan sekali Mas. Karena 2 bulan sekali tekstur sekamnya itu nggak terlalu hancur Mas, jadi masih ada bulir-bulir sekamnya. Dan kalau memang dipakai untuk pupuk, kalau teman-teman bagus ya Mas. Bagus sekali ini untuk pupuk. Jadi siap diaplikasikan ya Mas. Ini bisa langsung diaplikasikan ke tanaman-tanaman yang ada, ya? Tanaman hias maupun tanaman pertanian sejenisnya itu juga bisa. Jadi bisa menghasilkan profit double ini teman-teman. Betul. Walaupun kayaknya belum banyak sekali yang pakai model gini ya Mas. Betul. Memang kuncinya yang pertama adalah harus kering dulu. Dan penggunaan kering adalah penggunaan pertama sekam dan juga kalau bisa alasnya langsung tanah. Itu akan lebih cepat. Nah ini cocok hanya untuk domba aja atau kambing Mas? Ini kalau untuk ini, kalau saya rekomendasikan untuk kambing dan domba itu sama-sama bagus Mas. Sama-sama bagus ya Mas? Iya, kambing betul. Juga bisa ya Mas? Bisa. Nah, selain itu mungkin apalagi yang perlu diperhatikan Mas? Kalau bagi pemula yang ingin menggunakan sekam padi ini Mas? Yang pertama menggunakan sekam, alasnya yang pertama harus tanah. Yang kedua juga kalau bisa diperhatikan masalah udara. Karena udara Mas itu mempengaruhi Mas. Kalau kandang jenengan pengap atau kandang teman-teman pengap itu akan juga berakibat kepada sekamnya ini terhadap kelembapannya. Jadi semakin udaranya baik itu otomatis kelembapan akan berkurang. Jadi lebih cepat kering Mas. Nah Mas, kalau dihitung dari segi biaya bagaimana Mas? Untuk perawatan sendiri, untuk pembuatan kandang dan juga perawatannya itu jauh lebih mudah. Lebih mudah dan juga lebih murah. Dan mencarinya juga sangat mudah ya Mas? Betul sekali. Kelemahan mungkin kalau di kandang panggung itu mungkin usia kayu kandang panggung itu bisa kita hitung ya. Tapi kalau untuk kandang umbaran kayak gini, kita bisa menghitung untuk usianya lebih lama. Paling kita hanya mengganti bagian kandangnya saja. Ini lebih hemat sekali ya Mas? Iya, jauh lebih hemat ini Mas. Dan sangat, maaf, sederhana ya Mas? Terlihat sederhana tapi secara kualitas baik Mas. Iya, dan keren kok ya Mas. Ini sungguh-sungguh nggak saya rasakan nggak bau ini Mas. Dan juga ini kapasitasnya bisa lebih banyak Mas dibandingkan kandang panggung. Betul. Dengan kalau teman-teman apalagi untuk pemula-pemula mau bikin kandang, ya saya juga bisa merekomendasikan menggunakan kandang seperti ini. Satu, biaya lebih murah dan kapasitas lebih banyak. Dan ini
dombanya diisi apa saja Mas ini? Kalau untuk di sini ini kita campuran ada Texel, ada Garut dan juga ada lokal. Jadi juga Garut pun bisa Mas ini? Bisa ini kita. Kecuali yang pejantan ngamukan ya Mas? Betul. Masih kalau untuk bisa. pejantan ini bisa juga. Kalau pemberian pakannya jam berapa Mas kalau di sini? Kalau kita pemberian pakan pagi jam 8, nanti kalau sore itu jam setengah 3. Mulai pencampuran pakan, pembuatan pencampuran pakan dan pemberian pakan mulai setengah 3. Dan di tempat ini melayani apa saja Mas? Oh, kalau kita untuk di sini kita melayani jual beli trading ya Mas? Jual beli kambing domba, buntingan, dan juga kita juga jual jasa untuk kawin. Iya. Jual jasa kawin. Jadi kalau teman-teman mungkin punya domba yang pengen punya anakan full blood, itu bisa dikirim ke sini. Nanti dengan kontrak yang dari kita itu kurang lebih waktu pemeliharaan sekitar 3 bulan. Sampai kawin. Mas. Semoga usahanya semakin sukses ya Mas. Saya doakan tahun ini juga semakin sukses. Iya. Oke, makasih Mas Ainun. Semoga peternakannya semakin maju dan bisa menginspirasi, terutama di kandang yang ini, kandang yang meskipun sederhana tapi juga luar biasa, sangat bermanfaat dan efektif ya. Iya, dan betul. Pastinya ini saya rasakan udaranya segar. Oke, makasih waktunya Mas Ainun. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Cak Farming. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses, salam seduluran, sak lawase. Matur nuwun.